Inflasi di Indonesia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu saya Jesslyn Claresta dengan NIM 2021027, Angelin Chen dengan NIM 2021021, Fanny Angelica dengan NIM 2021005, dan Liana dengan NIM 2021007, serta Stephanie Marcel Angelina dengan NIM 2021048. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai inflasi yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum itu, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dewi Sri selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia kali ini. Nah, materi kami kali ini yaitu tentang inflasi. Nah, inflasi sendiri kami akan rangkum ke dalam 5 pembagian subbab. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian inflasi, deflasi, dan devaluasi. Yang kedua, penyebab dari inflasi. Yang ketiga, jenis-jenis inflasi. Yang keempat, inflasi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini, yaitu dari tahun 1945 hingga 2021, berdasarkan pada kepemimpinan presidennya. Lalu yang kelima, kelebihan dan kekurangan adanya inflasi serta kondisi terkini inflasi di Indonesia, yaitu tahun 2021. Nah, teman-teman semua pada penasaran bukan? Baik, kita langsung saja masuk ke materi yaitu tentang inflasi. Lalu, pengertian inflasi. Menurut Winardi, pengertian inflasi adalah suatu periode pada masa tertentu di mana terjadi penurunan kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter. Lalu ada secara umum, pengertian inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuidasi di pasar yang berlebihan sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Selanjutnya, perbedaan antara inflasi, deflasi, dan devaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut pengertiannya, ada 3, yaitu inflasi. Inflasi ini sendiri adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Lalu, pengertian deflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang secara umum secara terus-menerus atau terjadi peningkatan nilai uang. Lalu, pengertian devaluasi ini adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke dalam negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara. Selanjutnya, penyebab inflasi. Nah, secara umum, inflasi ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen atau IHK, harga bahan pokok yang naik, dan adanya ketarikan permintaan atau kelebihan likuiditas atau uang atau alat tukar, serta desakan atau tekanan produksi atau distribusi, atau terjadinya kekurangan produksi atau produk or service dan atau juga termasuk kurangnya distribusi. Selanjutnya, jenis-jenis dari inflasi. Berdasarkan keparahan inflasi dapat dibedakan menjadi yang pertama, inflasi yang ringan. Inflasi yang ringan ini yaitu inflasi yang kurang dari 10% per tahun. Lalu inflasi sedang yaitu antara 10% sampai 30% per tahun. Lalu inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Lalu ada hiperinflasi lebih dari 100% per tahun. Nah, untuk Indonesia sendiri akan dijelaskan pada akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari inflasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai 2021. Pada gambar ini adalah presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Selanjutnya, inflasi Indonesia pada masa Presiden Insinyur Soekarno dari tahun 1945 sampai 1965. Pada pemerintahan Presiden Soekarno ini terjadi hiperinflasi di mana ketidakstabilan ekonomi ini memicu laju inflasi yang sangat tinggi sehingga kepercayaan orang untuk memegang uang pun hilang. Nah, untuk kenaikan uang beredar dan kenaikan harga dalam persentase dapat dijelaskan pada grafik di bawah ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di mana yang berwarna hitam itu adalah uang beredar dan yang berwarna oranye itu adalah harga yang terjadi dari tahun 1957 sampai 1966. Di mana terjadi peningkatan uang beredar atau inflasi di tahun 1966 yang sangat tinggi. Nah, langkah-langkah penanganan hiperinflasi sendiri dari pemerintah yaitu ada 4. Yang pertama, devaluasi pada 25 Agustus tahun 56 dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap AS dolar yaitu Rp11.000 menjadi Rp45.000 dalam US dollar. Lalu redominasi pada tanggal 13 Desember tahun 1965 dengan menurunkan nilai mata uang dan mengeluarkan uang baru yaitu sebesar 1.000 menjadi Rp100.
Lalu membekukan giro dan deposito pada 25 Agustus tahun 1959 dengan membekukan 90% giro dan deposito di atas 25.000. Lalu Senering pada tanggal 19 Desember 1965 dengan menurunkan nilai uang kertas, yaitu yang pertama Rp500 menjadi 50 dan Rp1.000 menjadi 100. Nah, kemudian untuk keefektifan tada inflasi ini tersebut dapat dilihat pada laju inflasi pada slide berikutnya, yaitu di mana terjadi inflasi yang sangat tinggi di tahun 1965 yaitu sebesar 594,44% yang ini disebabkan oleh terjadinya banyak permasalahan dalam negeri. Baik, saya akan melanjutkannya. Di sini ada gambar. Gambar tersebut merupakan gambar Presiden Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Kita masuk ke pembahasannya. Inflasi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu pada tahun 1968 sampai 1999. Pada masa ini terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru, kurang lebih berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1969. Pada masa pergantian rezim kekuasaan tahun 1966 dari Orde Lama ke Orde Baru, kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan dalam kondisi yang tidak baik. Berikut ini merupakan tabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada masa menjelang Orde Lama berakhir dan pada awal-awal pemerintahan Orde Baru, di mana dari tahun 1964 sampai 1971. Teman-teman bisa melihat puncaknya pada tahun 1966, di mana inflasi Indonesia sebesar 635,3. Kebijakan stabilisasi ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 1968 berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat harga sehingga tingkat harga terus menunjukkan tendensi penurunan yang sangat signifikan. Namun demikian, perkembangan tersebut mengalami gangguan pada akhir 1972 yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang tinggi sehingga mencapai 25,7% selama tahun 1972. Kenaikan laju inflasi terus berlanjut pada tahun 1973 sampai 1974. Kenaikan inflasi yang tinggi pada tahun ini terkait dengan faktor eksternal karena meningkatnya harga minyak di pasar dunia. Sebelum kebijakan deregulasi pada Juni 1983, pemerintah melakukan kebijakan evaluasi pada Maret 1983. Kebijakan evaluasi ini berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi pada tahun 1983. Di samping itu, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri pada tanggal 12 Januari 1984 juga berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi. Selama tahun 1983 sampai 1984, kenaikan harga rata-rata per bulan adalah 1,05%. Dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari 1984, yaitu masing-masing sebesar 3,42% dan 1,66%. yang erat kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Berikut ini merupakan grafik laju inflasi Indonesia pada tahun 1971 sampai 1997 dalam persen. Di sini teman-teman bisa melihat lonjakan inflasi terjadi pada tahun 1975. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya inflasi Indonesia kembali stabil. Yang ketiga, inflasi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu pada tahun 1998 sampai 1999. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Selanjutnya ada gambar. Gambar tersebut menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kebijakan moneter, perbankan, fiskal, dan korporasi. Dampak dari reformasi ekonomi ini yaitu pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi menurun, yaitu dari 77,6% menjadi 2%. Nah, selanjutnya ada gambar, yaitu gambar Presiden Indonesia yang keempat, Abdurrahman Wahid, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yang keempat, invasi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur di tahun 1999 sampai 2001.
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur ini yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang semula 7.500 di tahun 1999 menjadi 9.800 di tahun 2001. Pergerakan IHSG turun dari 580 menjadi 458. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5% di tahun 2000 menjadi 3,6% di tahun 2001. Dan tingkat inflasi pun meningkat drastis dari 2% di tahun 1999 menjadi 12,6% di tahun 2001. Itu artinya pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, inflasi naik sebesar 10,6%. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur ini, kondisi ekonomi menghadapi tantangan karena terganggunya hubungan pemerintah dengan DPR dan IMF. Akibatnya sejumlah indikator ekonomi kembali melemah. Sejumlah pemicunya yaitu upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI. Bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G15 hanya 5%, harusnya 75%, dan daerah bebas mengajukan utang luar negeri. Dapat dilihat di gambar bahwa inflasi meningkat dari tahun 1999 sebesar 2% menjadi 12,6% di tahun 2001. Baik, selanjutnya adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Inflasi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri di tahun 2001 dan 2004, inflasi mengalami penurunan yaitu 13,1% di tahun 2001 menjadi 6,5% di tahun 2004. Dan ini merupakan data inflasi dari bulan Maret sampai Desember 2004. Selanjutnya, inflasi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY di tahun 2004 sampai 2014. Untuk menjaga laju inflasi, pemerintahan SBY memperbesar alokasi subsidi energi. Pada tahun 2004, besar subsidi energi adalah 13,7% dari APBN dengan tingkat inflasi 6,4%. Ketika inflasi meningkat hingga 17,11% di tahun 2005, alokasi subsidi diperbesar menjadi 22,7% di tahun 2008. Hasilnya, inflasi berhasil drop ke angka 2,78% di tahun 2009. Begitu inflasi naik lagi menjadi 8,36% di tahun 2014, pemerintah pun kembali menaikkan presentasi subsidi energi menjadi 19,20% di tahun 2014. Berikut data inflasi pada bulan Desember 2005 terlihat bahwa persentase inflasi adalah 17,11% dan pada bulan Desember tahun 2009 data inflasi menunjukkan bahwa inflasi persentasenya sebesar 2,78%. Berikut grafik laju inflasi Indonesia pada tahun 1998 sampai 2008. Selanjutnya akan dijelaskan inflasi pada masa pemerintahan Joko Widodo yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang inflasi Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Pengendalian inflasi menjadi salah satu capaian prestasi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi Indonesia selalu berada di bawah 4,0%. Pada tahun 2015, sebagai tahun awal masa pemerintahan Jokowi, tingkat inflasi tercatat hanya 3,35%. Padahal pada tahun sebelumnya mencapai 8,36%. Pemerintahan Jokowi berhasil mengendalikan inflasi yang selama masa pemerintahan Presiden SBY yang cenderung tinggi. Selama pemerintah Presiden Joko Widodo, inflasi Indonesia sangat terkendali. Namun pada bulan Februari dan Maret tahun 2022, inflasi Indonesia naik menjadi 2%. Berikut ini adalah data inflasi pada tahun 2014, 2015, dan 2022. Bisa dilihat pada gambar. Pada Desember 2014, inflasi mencapai 8,36%, sedangkan pada Desember 2015, inflasi mencapai 3,35%, dan pada Maret 2022, inflasinya mencapai 2,64%. Berikut ini merupakan grafik data inflasi tahunan di Indonesia pada tahun 1958 sampai dengan tahun 2020. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari inflasi. Keuntungan inflasi. Yang pertama ada kenaikan gaji pegawai. Inflasi yang tidak terlalu tinggi memungkinkan terjadinya kenaikan gaji. Masyarakat beranggapan bahwa rasio inflasi menengah memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan gaji relatif. Sebagai contoh, memotong gaji nominal mungkin sulit untuk dilakukan. Namun, jika gaji rata-rata meningkat karena inflasi menengah, maka lebih mudah untuk menaikkan gaji pekerja produktif. Kedua, deflasi. Inflasi negatif bisa memberikan dampak yang sangat buruk bagi negara dan masyarakatnya. Sebuah kasus yang pernah terjadi di Jepang menunjukkan bahwa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat di masa inflasi akibat adanya tekanan deflasi.
Saat harga barang jatuh, masyarakat ragu dan takut untuk membelanjakan uang mereka karena khawatir harganya akan semakin jatuh di masa mendatang. Terlebih lagi, deflasi meningkatkan nilai nyata utang dan menurunkan disposable income atau penghasilan yang siap dibelanjakan pada masyarakat yang bergelut dengan hutang. Ketiga, penyesuaian harga relatif. Sama halnya seperti penyesuaian gaji, inflasi menengah membuat penyesuaian harga relatif menjadi semakin mudah. Pada kasus yang terjadi di Eropa, hal ini sangat penting untuk zona mata uang tunggal seperti di benua biru tersebut. Rasio inflasi yang sangat rendah di Eropa memaksa pemerintah untuk memotong gaji dan harga barang yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang keempat, inflasi meningkatkan pertumbuhan. Terkadang saat rasio inflasi sangat rendah, ekonomi mengalami kemacetan dan terjebak dalam resesi. Oleh karena itu, menargetkan rasio inflasi yang lebih tinggi dapat memungkinkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Namun, perspektif ini dinilai kontroversial dan tidak banyak ahli ekonomi yang menyarankan angka inflasi lebih tinggi sebagai targetnya apabila sebuah negara mengalami resesi yang berkepanjangan. Yang kelima atau yang terakhir, orang yang berutang di bank bisa mengambil keuntungan. Pihak lain yang dapat merasakan keuntungan akibat inflasi adalah mereka yang memiliki utang di bank atau debitur. Debitur atau penerima utang mendapat keuntungan karena bank sentral akan menaikkan suku bunga saat terjadinya inflasi. Hal ini membuat nilai uang menjadi turun, sehingga uang yang mereka bayarkan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan saat mereka menerimanya pertama kali. Selanjutnya, penjelasan mengenai kerugian inflasi. Yang pertama, jatuhnya gaji yang sebenarnya. Tingginya rasio inflasi dapat menyebabkan jatuhnya upah real. Saat nilai inflasi lebih tinggi dari upah nominal, maka upah real akan jatuh. Yang kedua, berkurangnya nilai tabungan. Berkurangnya nilai tabungan akan menyebabkan turunnya nilai uang. Ini artinya, sebagai orang yang menabung, kondisi Anda akan lebih buruk jika rasio inflasi lebih tinggi dari suku bunga. Inflasi tinggi dapat menyebabkan redistribusi pendapatan di masyarakat. Pada kebanyakan kasus, para pensiunan menderita kerugian yang lebih besar saat terjadinya inflasi. Kerugian inflasi, ekonomi yang tidak kompetitif. Inflasi cenderung membuat perekonomian menjadi tidak kompetitif. Sebagai contoh, inflasi yang tinggi di Italia menyebabkan ekspor negara tersebut menjadi tidak kompetitif, yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, permintaan agregat yang lebih rendah, demikian juga dengan defisit akun saat itu. Yang kedua, pemberian pinjaman merasakan kerugian. Jika tadi di atas disebutkan bahwa inflasi memberikan keuntungan tersendiri bagi debitur, maka kerugian justru dialami oleh para kreditur atau pihak yang memberi pinjaman. Akibat ada inflasi, nilai uang yang diterima dari para kreditur lebih rendah dibandingkan sebelum inflasi. Daya beli pegawai menurun. Bagi orang-orang yang memiliki penghasilan tetap seperti pegawai negeri sipil, karyawan perusahaan, polisi, atau TNI akan merasakan dampaknya. Ketika harga-harga naik karena inflasi, gaji atau pendapatan yang mereka terima tidak ikut naik sehingga akan mempengaruhi daya beli mereka. Dalam kasus ini, kesejahteraan mereka menurun akibat adanya inflasi. Selanjutnya, distribusi pendapatan memburuk. Orang-orang yang memiliki tingkat pendapatan lebih besar dibandingkan laju inflasi memang dapat mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Namun jumlah mereka sangat sedikit. Biasanya hanya pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan distribusi kebutuhan bahan pokok saja. Selanjutnya, stabilitas ekonomi terganggu. Inflasi merupakan sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh negara manapun. Ini karena stabilitas perekonomian negara akan sangat terganggu dengan adanya inflasi. Saat inflasi terjadi, ada kemungkinan kenaikan harga akan terus-menerus terjadi yang artinya harga-harga barang akan terus melaju naik tanpa terkendali. Sebelum harga semakin naik, masyarakat akan membeli barang secara besar-besaran. Ketika perusahaan atau penyedia tidak dapat memenuhi tuntunan dari masyarakat, penawaran barang pun tidak seimbang dengan jumlah permintaannya. Kondisi ini bisa mempercepat laju inflasi yang menyebabkan kondisi ekonomi menjadi semakin buruk saja. Selanjutnya, ada situasi terkini inflasi di Indonesia. Dilansir dari Jakarta pada tanggal 1 bulan 3 2022, di saat merebaknya penyebaran varian Omikron di Indonesia dan di tengah kenaikan permintaan dan harga komoditas global, laju inflasi pada Februari 2022 tercatat terkendali di 2,6%. Angka ini turun dibanding Januari 2022 sebesar 2,18%. Di sisi lain, penyumbang deflasi utama adalah turunnya beberapa harga komoditas pangan seperti minyak goreng, seiring dengan implementasi program minyak goreng satu harga. Inflasi inti masih melanjutkan tren peningkatan yang dipengaruhi oleh membaiknya sisi permintaan serta lanjutan dari efek pass-through ke harga konsumen. Hal ini juga tampak dari peningkatan pada inflasi di tingkat grosir untuk kelompok industri, khususnya untuk kelompok bangunan tempat tinggal dan instalasi listrik, air, dan gas. Selain itu, mobil dan sewa rumah juga mengalami peningkatan harga.
Secara umum, untuk menjaga stabilitas harga di tingkat nasional, pemerintah pusat dan daerah selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait untuk menciptakan baruan kebijakan yang tepat. Pemerintah juga akan terus mengantisipasi perkembangan harga komoditas global termasuk yang disebabkan oleh isu geopolitik. Nah, berikut daftar pustaka dan sumber yang kami ambil dalam pembuatan PowerPoint ini. Baiklah, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.